Bukankah kita sudah sepakat, saudara, hidup bersama dalam keberagaman, seperti yang diajarkan kakek moyang kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tak ada yang dipentingkan, tak ada yang dilemahkan, tak ada yang direndahkan, tak ada yang ditinggikan. Kita sama di mata hukum. Oh damai, 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 saling menghormati, saling menghargai. Duru du duru du 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 du. Damai di hati, damai NKRI. Terima kasih lantunannya, ini memberikan kedamaian loh. Terima kasih Om Jody. Sama-sama, mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa NKRI, harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi semboyan negara ini. Senang sekali saya Cynthia Rompas kembali hadir dalam Ngopi. Dan pemirsa, saat ini memang polisi dan juga pemerintah terus memantau pergerakan dari kelompok Khilafatul Muslimin. Saya pengen tahu sebenarnya apa Khilafatul Muslimin dan seberapa besar perdebatannya di masyarakat. Sudah hadir bersama saya di studio Ngopi, sudah ada pengamat terorisme Al-Qaidar, dan juga melalui sambungan virtual pengamat dunia Islam Mas Hasibullah Satrawi. Selamat malam Bapak-bapak. Ya. Selamat malam, Mbak Cynthia dan Mas Haidar. Ya. Wah, ini sobat nih ya. Teman, kolega. Oke, saya sebelum ke Mas Hasib terlebih dahulu, saya mau ke Pak Haidar. Pak Haidar, sekarang kan ini jadi sorotan nih, Khilafatul Muslimin. Banyak yang memperdebatkan, banyak yang mengkhawatirkan. Sebenarnya kelompok ini pahamnya membawa paham apa sih, Pak Haidar? Sebenarnya dia membawa ideologi Islam. Pahamnya sebenarnya digolongkan sebagai kelompok fundamentalis ya, dan lebih banyak membawa paham-paham fundamentalisme Islam tentunya. Dan kelompok ini berdiri tahun 1997 setelah pemimpinnya itu malang melintang di dunia pergerakan Islam, pernah lama di NII, kemudian juga ikut dalam beberapa pergerakan-pergerakan lain, termasuk juga terlibat di dalam teror Warman, kemudian bom Borobudur, bom Malang, dan sebagainya. Jadi latar belakang dari kelompok ini secara historis memang terkait dengan terorisme. Saat itu sampai pada tahun 2000 ya, 1999, karena beliau dilepaskan setelah reformasi. Jadi sebenarnya dia adalah orang yang berterima kasih dengan terjadinya perubahan atau reformasi yang ada di Indonesia tahun 98 itu. Jadi karena itulah kemudian dia menyadari bahwa dia perlu memperkuat basis-basis kultural bangsa ini, terutama dalam bidang keagamaan. Dan karena itulah dia kemudian tahun 97 itu dia kemudian mendirikan Khilafatul Muslimin. Dia sebagai kelompok fundamentalis yang sama seperti kelompok-kelompok sufi, tasawuf, thariqat ya, yang lebih banyak berurusan secara internal dan lebih banyak inward looking sebenarnya. Lebih melihat diri sendiri, apa yang belum beres, apa yang koreksi diri, koreksi diri, apa yang belum diridhoi oleh Tuhan begitu. Tapi banyak juga yang mengkhawatirkan ketika kelompok Khilafatul Muslimin ini nyatanya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau dari Pak Haidar sendiri melihatnya seperti apa? Enggak bertentangan. Justru enggak. Bahkan kelompok ini adalah kelompok yang pertama merumuskan bahwa Pancasila itu adalah hadiah dari umat Islam untuk Indonesia. Dan karena Pancasila ini dirumuskan oleh para ulama dulu. Makanya dulu Ustadz Abu Bakar Bashir, kemudian Ustadz Irfan dari MMI, kemudian dan lain-lain itu tidak menerima wacana ini, tapi sekarang sudah menerima. Artinya
wacana ini diformulasikan paling awal itu oleh Khilafatul Muslimin justru. Dan itu yang membuat gerakan-gerakan keislaman yang lainnya, yang radikal bahkan yang teroris, yang Jamaah Islamiyah itu pada akhirnya menerima Pancasila sebagai sesuatu yang Islami. Apalagi ada ayat-ayatnya, bukan hanya dibentuk dan dibuat oleh para ulama di masa lalu tahun-tahun 45-an, tapi juga itu ada basis-basis dalilnya, ada basis-basis religiusnya di situ. Sila pertama misalnya dari ayat berapa, sila kedua, ketiga sampai kelima. Jadi bisa dibilang salah ya kalau Khilafatul Muslimin bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sangat salah. Saya langsung ke Mas Hasib. Tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat, oleh pihak kepolisian terkait dengan kelompok Khilafatul Muslimin ini? Ya, saya mau memberikan komentar terhadap pertanyaan ini. Judulnya kurang lebih jangan serius-serius amat. Ini kan acara ngopi nih. Santai ya, kita sambil ngopi ya. Ya, artinya serius tapi nggak usah amat. Tapi kalau sampai nggak serius juga keterlaluan. Jadi judulnya jangan serius-serius amat. Yang pertama, saya ingin berangkat dari yang disampaikan oleh Bang Haidar tadi. Saya rasa kalau pendekatan kita adalah pendekatan studi literatur atau mungkin malah menggunakan perspektif tadi yang disampaikan oleh Mas Haidar, antropologi, mungkin memang tidak akan mengantarkan kita kepada sisi bahaya, ya, secara metodologis. Akan berbeda kalau ini kita lihat dari perkembangan 2 minggu terakhir, yang saya katakan di mana 2 minggu terakhir ada, atau mungkin beberapa tahun sebelumnya mungkin kita nggak tahu, ada beberapa orang tiba-tiba melakukan pawai, melakukan, saya bilang sebagai kampanye publik, menarik orang untuk bergabung dengan yang namanya Khilafatul Muslimin, dan mungkin pelan-pelan mulai mempertanyakan tentang NKRI. Nah, bagi saya itu mulai ada masalah serius. Saya ingin mengatakan kalau ini baru di literatur, baru keyakinan, baru kajian, monggo. Itu kalau kata Mas Haidar tadi, orang punya keyakinan bahkan baca sejarahnya nggak apa-apa. Tapi kalau ini sudah dikampanyekan, ngajak orang di republik ini untuk kemudian misalkan, Bapak tahu nggak tentang khilafah apa? Ayo kita gabung dengan khilafah. Nah, ini menurut saya tensi serius harus masuk di situ. Kenapa? Karena kalau ini kita nggak serius, bayangkan kalau nanti tiba-tiba ada orang lain juga, Bapak bisa nggak gabung dengan kelompok di luar NKRI lain? Misalkan ajakan-ajakan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu statement saya sebagai sebuah kajian mungkin itu masih bisa kita pahami. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah gerakan kampanye, ngajak orang, nah itu menurut saya yang kita harus serius. Nah, ibarat nih, karena nggak serius nih, saya kasih ibarat yang agak ringan ya. Ibaratnya suka tidak suka itu, atau kita beda selera, tapi kita sudah memilih dan terikat dengan konsep tertentu, ibarat keluarga gitu ya. Kita sudah memilih orang tertentu dan mengikatnya secara halal, namanya NKRI. Kemudian itu yang lain di luar itu, yang akan timbul adalah kecemburuan, ya. Karena kita sudah mengikat dengan yang namanya NKRI. Nah, oleh karena itu, ini yang kedua, saya setuju dengan Bang Haidar, dan itu mungkin juga disampaikan oleh tokoh-tokoh Khilafatul Muslimin. Mereka itu tidak anti terhadap Pancasila, tapi keberadaan mereka itu bertentangan dengan NKRI, melanggar pasal 1 konstitusi kita, bahwa bentuk daripada negara kita adalah negara kesatuan berbentuk republik. Sekarang buka literatur kita, mana ada khilafah yang tidak berlawanan dengan demokrasi. Ya. Jadi sistem kekhilafahan itu adalah berbeda dengan demokrasi. Itu nanti bisa kita jabarkan. Nah, dalam konteks itu, maka menurut saya sudah ada keseriusan ini. Ada keseriusan, ini harus minimal ditangani oleh polisi agar dampak destruktifnya nggak menyebar. Dampak destruktif yang saya sebut, kampanye-kampanye membuat masyarakat resah, itu harus ditanggulangi. Soal keyakinannya, soal ideologinya tadi, menurut saya masih yakin bahwa diskusi dan dialog itu jalan terbaik untuk menghadapi persoalan khilafiyah politik
khilafiyah sistem pemerintahan, karena memang itu ada gitu. Cuman harus ada instrumen yang cukup kuat, jangan dampak destruktifnya menyebar. Instrumen apa yang sekiranya cukup kuat untuk menangani terkait dengan hal ini? Nah, itu yang saya judulnya ganti nih. Kalau sudah nanya instrumen itu, judulnya menjadi senang-senang sedih saya. Senang-senang sedih? Karena? Saya cukup senang karena pada akhirnya aparat luar biasa kerja keras untuk bisa ada pasal yang dipakai di sini. Walaupun mungkin pasalnya lemah. Tapi saya katakan lemah kenapa? Karena dari rumusan yang disampaikan sekarang, itu yang dijadikan pasal bukan pasal mengenai kampanye anti NKRI-nya loh. Bukan pasal tentang itu. Pasal teror nggak kena, Undang-Undang nomor 5 2018. Akhirnya dikenai pasal apa? Pasal mengenai hoax, pasal mengenai keormasan misalkan. Ya mungkin itu bisa saya memahami karena ini harus ada dampak buruk yang diredam. Tapi menurut saya secara regulasi ke depan harus ada regulasi lebih kuat yang melarang orang untuk kampanye. Sekali lagi kategori saya adalah kampanye sistem di luar NKRI. Karena kalau ini dibiarkan, coba satu keluarga kita sudah milih orang, lalu masih muji orang lain. Kita adalah bagian besar negara ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu adalah harga mati. Gimana ditanggapinya? Saya kira konsep yang dikemukakan oleh Mas Hasibullah Satrawi tadi ada kekeliruan. Khilafah Rasulullah itu adalah khilafah berbentuk republik, jumhuriyah. Karena dia tidak mewariskan kekuasaannya. Kemudian Khulafaur Rasyidin juga begitu. Jadi itu jumhuriyah. Dan konsep itu diambil dari Ibnu Khaldun. Ya. Dia membahas tentang al-mul. Al-mul itu ada mul siyasi, ada mul tabi'i. Mul tabi'i inilah yang kerajaan. Kemudian tapi sistem Islam itu adalah mul siyasi. Sistem kekuasaan politik. Jadi sistem republik ini. Nah, republik itu ada 3, siasah madaniyah, ada siasah akliyah, dan siasah diniyah. Nah, sistem Islam yang terbaik menurut Ibnu Khaldun itu adalah siasah diniyah, dan itu adalah republik. Nah, kemudian kalau Khilafatul Muslimin ini aneh lagi. Dia menganggap bahwa yang namanya khilafah itu bukan negara. Jadi dia nggak ada urusan dengan republik atau kerajaan. Dan bagi dia itu adalah jamaah. Artinya tidak terkait dalam dunia politik. Tidak terkait dalam dunia politik. Ini sesuatu yang sangat dualisme ya. Seperti tidak ada akarnya sama sekali gitu dengan konsep-konsep. Jadi apa sebenarnya yang ingin dibawa? Apa sebenarnya tujuan utama ataupun goal dari Khilafatul Muslimin ini? Ya, spiritualitas itu yang ingin dibawa ya. Karena bagi mereka dalam sebuah misi perjalanan saja, misalnya saya jalan dari Depok ke Palmerah ini, itu kan jalan bersama teman-teman, itu harus ada pemimpinnya. Nah, dalam perjalanan itu aja harus ada pemimpin. Ada tidak keinginan untuk mengubah NKRI? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Justru dia bersyukur sekali. Bahkan dulu saya mendengar ketika Habibie itu melepaskan Timur Timur, dia pada waktu itu menyayangkan. Jadi menyayangkan. Jadi sikap teritorialnya itu kuat ya. Pemahaman teritorialnya. Ya, nah Mas Hasib, nanti kita bahas ya. Tidak ada keinginan untuk mengubah NKRI. Nggak ada. Jadi sebenarnya fundamentalis adalah spiritualistik. Nah, apa sebenarnya yang membedakan kelompok ini dengan kelompok-kelompok lainnya yang dinilai juga mengkhawatirkan oleh masyarakat? Tetap bersama kami di Ngopi. Karena ini tipikal dari gerakan ini, coba dicek ya. Mereka itu punya yang namanya teritori. Wah, itu ada Mantiki 1, Mantiki 2 gitu ya. Ada khalifah, ada khalifahnya. Kemudian ada menteri, kayak serius banget. Bahkan yang terakhir ada kartu kayak KTP gitu. Birokrat keamanan itu menganggap bahwa khilafah itu ideologi, padahal bukan ideologi, itu instrumen.